Ya ahu, selamat sejahtera Bapak Ibu sekalian. Tadi salam dari bahasa Nias. Pada kesempatan hari Minggu ini kita akan bersama-sama beribadah dengan gereja-gereja dalam rangka Hari Alkitab. Hari doa Alkitab di liturgi kita sudah ketahui. Dan bahan bacaan terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-14 dan 15. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu. Hingga pada kesempatan ini kami dapat kembali ada dalam peribadahan bersama. Saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menerangi kami dengan roh dan hikmat-Mu, hingga kami mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 15 ayat 14 dan 15, demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diberbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang senantiasa hidup dalam terang firman-Nya. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, beberapa hari ini kita melihat di televisi ada penyerangan kantor polisi oleh oknum yang seharusnya menjaga keamanan masyarakat. Kita juga mendengar tokoh-tokoh, orang-orang pintar mengucapkan ujaran-ujaran kebencian dan ketidakpercayaan pada pemerintah. Keadaan ini sangat memprihatinkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sedang sakit. Karena apa? Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah bangsa ini atau juga umat manusia sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan, untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan juga melawan virus. Banyak orang yang berpikir negatif, bahkan hanya menonjolkan keegoisan masing-masing. Ini sangat memprihatinkan. Sebagai orang percaya, kita ingat Tuhan Allah yang Maha Kasih terus hadir dalam kepeduliannya. Relasi-relasi yang rusak atau keadaan yang sakit ini akan terus terjadi. Tetapi Allah yang kita percayai juga Allah yang terus berprakarsa memulai untuk membenahi kehidupan manusia. Oleh karena itu di dalam rangka Hari Doa Alkitab, kita diajak untuk merenungkan bersahabat dalam firman. Sebagai orang percaya kita diajak kembali untuk menata relasi. Relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama kita. Sehingga keadaan sakit ini tidak ada lagi. Kita mencoba hadir sama seperti yang Allah kehendaki dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Kita ingat cerita tentang kejatuhan manusia di Taman Eden. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang dilakukan? Mereka sembunyi dan Allah mencari mereka. Allah mencari mereka. Khotbah minggu lalu, kita juga melihat prakarsa Allah untuk menolong orang Israel yang saat itu ada di Mesir.
Cerita di dalam Alkitab tentang kekerasan yang merupakan akibat dosa, merupakan cerita di mana relasi antara Allah dan manusia rusak. Manusia dan alam rusak. Hubungan di antara umat ciptaan begitu jauh dari kehendak Sang Penciptanya. Jadi Allah menciptakan dunia ini dengan sangat baik, tetapi karena relasi yang rusak dengan manusia membuat relasi yang rusak dengan Allah, akhirnya dengan alam pun juga rusak. Namun demikian, narasi tentang Allah yang terus berprakarsa untuk memperbaiki relasinya terus terjadi. Kita membaca dalam kisah Nuh di Kejadian 9 ayatnya 11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini perjanjian Allah pada Nuh dan seluruh umat manusia, manakala saat itu Allah baru saja menghancurkan bumi ini dengan air bah. Kita melihat bagaimana kasih Allah yang terus disuarakan, yang terus dinyatakan. Allah terus-menerus berinisiatif untuk membangun kembali relasinya dengan manusia yang Dia ciptakan. Narasi Alkitab senantiasa menyebutkan memang Allah marah, tetapi Allah dengan kasih setianya yang tak berkesudahan terus terjadi. Dalam pembacaan kita membaca Yesus, Allah yang menjadi manusia, menyebutkan perintah-perintahnya kepada murid-murid. Dia menyatakan demikian, kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia menegakkan kembali relasi sebagai sahabat bagi murid-muridnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai sahabat. Kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Dan kata sahabat ini dilawankan dengan hamba. Bapak Ibu, dalam hamba dalam bacaan ini bukan hamba seorang pekerja. Kalau pekerja itu dia bekerja jadi hamba dan dapat upah. Tetapi hamba di sini adalah hamba seorang budak. Kalau budak berarti ya dia tidak diupah. Budak itu sama dengan barang. Tidak dianggap ada, tidak ada, tidak masalah. Yesus tidak menyatakan kita sebagai hambanya yang tidak tahu apa-apa, tetapi kita adalah sahabat. Kita adalah sahabatnya. Murid-muridnya adalah sahabatnya. Apa yang dikatakan oleh sahabat? Ya, dikatakan di sana bahwa aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Yesus menyebut murid-muridnya, menyebut saya dan kita semua sebagai sahabat karena dia sudah memberitahukan tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita. Melalui Alkitablah kita tahu kehendak Tuhan. Melalui Alkitab, melalui firman-Nya, kita tahu bahwa kita bukan lagi hamba, tetapi sahabat.
Kita tahu bahwa kita adalah rekan kerja Tuhan, kita menjadi sahabatnya yang terus-menerus ditempatkan sebagai kawan untuk bersama-sama menghadirkan kasih di tengah-tengah dunia ini. Relasi tuan dan hamba tidak ada lagi, tetapi relasi kesejajaran. Relasi yang membawa bahwa saling mengerti, saling menerima, dan juga menghargai menjadi penting. Dia memilih kita sebagai sahabatnya. Dia menyatakan kita sebagai sahabatnya. Dia Allah berinisiatif mengangkat kita jadi sahabatnya. Kita ingin diajak bersama-sama, atau dia ingin mengajak kita bersama-sama untuk terlibat dalam menyatakan karya Bapanya. Menyatakan karya Bapanya, yaitu karya sukacita, pembaharuan, penyelamatan atas dunia ini. Bersahabat dalam firman. Kita mengenal relasi Allah dan manusia yang rusak. Tetapi kita juga tahu bahwa relasi antara Allah dan manusia yang rusak itu telah diperbaharui dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan memberi kesaksian. Alkitab memberi kesaksian. Oleh karena itu kita diminta untuk terus-menerus memahami, belajar, mengerti apa kehendak Yesus sebagai sahabat kita untuk belajar tentang kasih-Nya. Hari ini kita merayakan Hari Doa Alkitab. LAI sebagai lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan dan mendistribusikan Alkitab menerbitkan dan mendistribusikan Alkitab kepada seluruh umat di Indonesia, terus berupaya supaya banyak orang mengenal tentang siapa Allah. Allah yang baik, Allah yang telah mengangkat kita sebagai sahabatnya. Allah yang berkehendak agar suasana kehidupan menjadi sehat, di mana saling menghargai satu dengan yang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, bersahabat dalam firman mengajak kepada kita untuk terus mengingat bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dia sahabat kita yang menyatakan kita adalah sahabatnya, mengajak kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Pekerjaan menceritakan kasih Tuhan. Melalui Alkitab, orang Kristen akan mengenal Allah yang baik itu. Allah yang terus peduli, Allah yang terus menyatakan dirinya dengan kasih-Nya. Melalui Alkitab juga hidup kita dituntun untuk mengenal kuasa kasih Allah. Melalui Alkitab kita dapat menghadirkan pengharapan dan penghiburan. Melalui Alkitab kita dapat menghadirkan sukacita. Dan melalui Alkitab kita dicegah untuk tidak menjadi egois. Dengan membaca Alkitab kan kita tahu bagaimana hidup berbagi. Tidak egois, hanya memandang diri kita sendiri. Kita dipanggil saat ini untuk bersama-sama juga belajar membangun relasi dengan orang lain. Pada tahun ini LAI dalam Hari Doa Alkitab akan berusaha untuk melanjutkan pekerjaan penerjemahan Alkitab dalam bahasa Nias.
Pekerjaan penerjemahan Alkitab itu tidak mudah. Ini diperlukan 100 tahun. Saya pernah mengikuti, ya tidak terlibat langsung sih, cuman ya mengikuti saja bagaimana bahasa Rote diterjemahkan, bahasa Kupang diterjemahkan, bagaimana LAI menyalurkan, mendistribusikan Alkitab ke daerah-daerah. Bukanlah pekerjaan 10-20 tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun. Dan berapa dana yang akan digunakan? Tentunya bukanlah hal yang sedikit. Tetapi sebagai sahabat Allah, kita tahu Allah akan mencukupkan itu semua. Melalui saya dan Bapak Ibu semua, kita akan terus membangun persahabatan dalam firman. Mendukung satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, mendoakan Lembaga Alkitab Indonesia, mendoakan mereka yang terlibat di dalam penerjemahan, di dalam percetakan, di dalam pendistribusian, mereka semua yang rindu untuk mendengar kabar baik ini. Kita dipanggil menjadi sahabat bagi bangsa ini, bagi dunia ini yang saat ini sedang krisis. Kita dipanggil untuk menghadirkan kedamaian melalui membaca Alkitab, memahami bersama-sama kehendak Tuhan. Kita akan dapat menciptakan suasana yang sehat, sehingga kekacauan-kekacauan akan diminimalisir. Yang ada adalah kedamaian, sukacita. Meskipun ada dalam pandemi, tetapi ada sukacita dan pengharapan bersama-sama. LAI mengajak kita, Yesus menyebut kita sahabat, karena kita telah diberitahu apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi, saling memperhatikan. Tuhan akan menolong kita yang terus-menerus hadir sebagai sahabat bagi orang lain. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami adalah sahabat-Mu. Dan Tuhan memanggil kami untuk dapat menjadi sahabat bagi orang lain. Dalam terang firman-Mu, biarlah kami terus menyadari bahwa kami adalah sahabat Tuhan dan sahabat bagi yang lain. Saat ini kami merayakan Hari Doa Alkitab. Kami memohon Bapa, kiranya kuasa kasih-Mu terus bersama-sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia yang terus hadir bagi kami semua, yang terus berusaha menghadirkan Alkitab dalam bahasa Indonesia, dalam berbagai bahasa dan suku-suku di Indonesia, yang berusaha untuk memperbanyak dan juga mendistribusikan. Tuhan memberkati mereka yang terlibat di dalamnya. Kami berdoa untuk gereja BNKP, saudara-saudara kami di Nias, mereka yang berupaya untuk menghadirkan Alkitab berbahasa Nias. Tuhan menolong seluruh proses yang terjadi di sana. Tuhan memberkati dan mencukupkan berkat-berkat untuk dana yang akan digunakan dalam pekerjaan ini. Kami juga mendoakan pemerintahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan menghadirkan kami dalam berbagai budaya dan suku, tetapi itu sekaligus juga tantangan bagi kami. Ajarkanlah dan tolonglah para pemimpin kami untuk terus dapat menyatukan kami, agar kami dapat hadir sebagai bangsa Indonesia
yang terus ada di dalam persatuan dan kesatuan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang berupaya mengatasi pandemi ini. Tuhan menolong mereka semua, menolong kami sebagai masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja, untuk kami Po Kelapa Gading dalam pelayanan kami. Tuhan menolong kami yang terus mencoba menata pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Kami ingin berusaha beradaptasi dengan keadaan yang baru. Tuhan menolong kami. Ada banyak masyarakat kami, lingkungan kami yang saat ini sedang ada di dalam wabah pandemi ini, yang membuat kami khawatir. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah saudara-saudara kami. Tolonglah para medis, dokter, perawat, tenaga kesehatan dan non-medis yang ada di rumah sakit, di Wisma Atlet, tempat di mana karantina dilakukan, sehingga mereka pun juga dengan sukacita ada di dalam keadaan ini dan terus menaruh pengharapannya pada Tuhan. Kami saat ini mendoakan Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Predik Purba, Ibu Angelina Maria Laromunde, Bapak Vence dan Ibu Juliana Rompas, Bapak Theo Latui Hamalo dan Ibu Teni, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Ibu Yuni dan Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Ani Rihite. Mereka semua adalah orang tua kami yang terbatas karena kesehatan mereka. Tuhan menopang mereka dengan kasih dan setia-Mu. Kami juga mendoakan jemaat kami yang sakit yang kami tidak ketahui dan tidak bisa menyebutkan namanya. Tuhan hadir dalam hidup dan keluarga mereka. Jemaat yang berbeban dengan persoalan-persoalan hidupnya, hadirlah Tuhan menopang mereka, dan tangan-Mu yang penuh kasih itu terulur bagi mereka. Pakailah kami sahabat-sahabat dalam pelayanan, kami pun dapat saling menghibur satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain. Kami bersukacita juga dengan sahabat-sahabat kami yang bertemu dengan hari ulang tahun pada minggu ini. Kami mendoakan Ibu Jelita Septiani, Saudari Christine Makawe, anak Joshua Kalalo, Ibu Mudalif Labiro, Ibu Ance Sero, Bapak Stanley Ernst Brohet, Ibu Dr. Gigi Roslina Nainggolan, Bapak Arya Wicaksana, Saudari Christine Sigalingging. Tambahkan sukacita pada mereka Tuhan, dan berkat-Mu mengiring kehidupan mereka di usia yang baru. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang akan mencukupi bagi mereka. Kami pun mendoakan keluarga dalam jemaat kami, keluarga Arthur Manumpil, keluarga Ibu Hendriana Manumpil, keluarga Ibu Padma Maria Bangun Surbakti, keluarga Daniel Petrus Tohata, keluarga Ibu Dince Lensun Pangemanan, keluarga Christian Manurung. Ya Allah, keluarga-keluarga ini Tuhan kenal, mereka menjadi bagian dalam persekutuan kami. Kami mohonkan kasih Tuhan ada pada mereka semua, dan berkat Tuhan mencukupkan dalam hidup mereka. Anak-anak kami dalam tingkat pendidikan mereka masing-masing, sahabat-sahabat kami yang rindu mendapatkan teman hidup, mendapatkan pekerjaan tetap, mereka keluarga-keluarga yang merindukan buah cinta kasih dalam rumah tangga, mereka orang tua tunggal, mereka yang ada di dalam pergumulan-pergumulannya, kasih-Mu atas mereka Bapa. Inilah doa kami Bapa, seluruh pergumulan kami percaya Yesus sahabat kami mengetahuinya. Karena itu kami ingin mendasarkan doa kami dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan memasuki kehidupan kita dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara-saudari berada. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Ahowu. Mari kita bersama-sama menyanyi Bapa terima kasih.